Oke, terima kasih Bunda Yanti. Nah, tadi kami sempat telepon keluarga. Nah, Iya. informasi Bunda ada di rumah, saya melanjutkan untuk pipa lagi. Sebelumnya kami sudah ada survei di lapangan, di area perkara yang kami tahu sebelum ini persoalan muncul rapi itu sudah ya, jembatan juga bisa lalui, fasilitas pemerintah melalui PLN juga ada fasilitas yang oke dan ada semua. Ini sekarang tidak ada semua gitu. Dari hal-hal ini semua peristiwa yang menimpa Bunda Yanti, apa sikap yang Bunda Yanti yang sudah lakukan? Di antaranya juga akan menggugat balik terhadap pelapor. Ini bisa dikatakan satu pelaporan palsu kalau memang semua tidak terbukti. Ketiganya, ini Bunda hanya sebagai tersangka, belum ada suatu penetapan hukum bahwa Bunda menggunakan surat palsu. Itu harus ada suatu pernyataan resmi tertulis dari institusi. Di Indonesia ini hanya baru ada 2 kota sebagai lab forensik, itu di Surabaya dan di Jakarta. Terima kasih. Jadi maksud kedatangannya Bapak ingin menanyakan hal itu karena Bapak udah melihat lokasi, melihat yang sudah saya renovasi, bangunan milik orang tua saya. Saya hanya merenovasi waktu itu dengan penghasilan atau uang saya loh ya Pak ya, tanpa bantuan gitu. Ya saya sayangkan jembatan PLN saya kalau mengingat sedih gitu loh. Gini, seharusnya kan tidak perlu adanya pembongkaran atau pengambilan jembatan yang saya sudah, ya katakan saya sudah biayai. Iya, saya sudah beli kayu, memulai lah Pak ya, memulai usaha waktu itu. Saya ingat ya namanya kita ibu rumah tangga ya, tidak besar lah penghasilan. Ya, tapi saya coba gitu untuk mencari rezeki yang halal untuk anak-anak. Apalagi saya udah nggak ada bapak ya. Saya harus berjuang meneruskan hidup saya dengan anak-anak saya. Saya coba mengelola. Mulai dari nol itu Pak, mulai dari nol. Sakit sebenarnya. Kalau saya mengingat semua itu sakit. Waktu, tenaga, uang yang saya sudah keluarkan. Ya mereka hanya bisa kucing-kucingan, tidak gentleman gitu. Menurut saya gini, kenapa harus dibongkar di malam hari jam 2, jam 3? Setelah keesokan harinya saya kesana itu udah nggak ada Pak jembatan yang saya beli dengan hasil jerih payah. Ya Bapak kan tahu kayu sekarang udah naik gitu. Kayu ya itu bukan selembar tapi berjuta-juta gitu. Belum listrik. Saya harus memasang, bukan gratis ya Pak ya. Setelah terpasang, dengan mudahnya mereka membongkar, menyatakan atas nama PLN. Tapi saya bukan orang bodoh. Saya mendatangi PLN waktu itu. Saya bilang, apa yang salah di saya Pak? Kok Bapak membongkar tanpa pemberitahuan atau surat ke saya gitu? Ya mereka berbicara ke saya. Saya didampingi waktu itu dengan Bang Ferry yang mendampingi saya bertemu dengan orang PLN. Kami masuk di ruangan itu. Ya saya berbicara, apa yang salah Pak?
ada yang saya belum bayar atau enggak Ibu Yanti, katanya ini ada telepon dari pihak Lantamal menelpon saya, katanya mau ada eksekusi pembongkaran bangunan. Mereka mengatakan kalau Bapak tidak mencabut atau memutuskan, ada oknum saya yang tersengat atau kena listrik, PLN yang akan disalahkan. Ya namanya orang PLN ya, bukan saya sih, saya tidak membela, tetapi orang PLN ini mungkin merasa ketakutan juga mendengar. Saya menanyakan, dari siapa Pak? Dia tidak mau menyebutkan nama. Dari Lantamal, Ibu Yanti. Bapak harus jelas menyebutkan siapa yang menyuruh Bapak, karena ini harus dipertanggungjawabkan. Ini bukan berbicara. Kalaupun dieksekusi kan ada surat yang sampai ke saya dan Bapak yang punya kepentingan di situ gitu loh. Ya ternyata tidak ada, cuman bahasa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Cuman bahasa bilang bangunan itu mau dieksekusi. Saya bilang saya bisa lihat suratnya Pak. Sempat saya ini gitu berontak. Tapi Bang Ferry ada waktu di samping saya bilang, sabar, ingat, saya mendampingi kamu karena kamu udah benar gitu. Ya saya bertemu dan menanyakan itu, saya puas gitu. Ya ternyata dari Lantamal yang menyampaikan seperti itu ke orang PLN.